Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada yang momen menarik hari ini, begitu kan? Banyak permintaan-permintaan yang kemudian mengatakan, Bang, bahas demo, bahas demo, bahas demo, bahas demo. Stop dulu, ya. Kita tidak bahas demo. Ini ada kabar yang begitu mengejutkan, yang bikin para termol-termol itu kepanasan, begitu kan? Apa bang? Apa bang? Nampaknya Jokowi ini ya salah memilih lawan begitu kan. Kenapa kok ketawa terus bang? Ada apa begitu kan? Ya, ya dikira lawannya begitu kan orang-orang cemen begitu. Tapi sangat luar biasa bahwa ya P21 itu dipastikan tidak terbit. Kok bisa bang? Ya, ini Hosenuddin yang menyampaikan begitu kan. Ya, pengacara-pengacara dari Roy Suryo CS begitu. Itu dipastikan tidak akan ditahan. Weh. Saya mendengar dengan pernyataan Hosenuddin yang begitu meyakinkan itu begitu kan ya. Saya teringat para termul-termul yang marah-marah, yang ingin bakar kejaksaan, yang ingin bakar Kejati begitu kan, Kejaksaan DKI Jakarta, yang ingin memberontak sana sini begitu. tapi begitu kan ya, ada tapinya begitu kan ya. Kenapa nampaknya ya para termol-termol itu sudah bungkam 1000 bahasa hari ini? Ada apa begitu? Dikira lawannya cemen begitu kan? Dikira para termol-termolnya cemen begitu kan ya? Takut dengan ancaman, intimidasi, ya. Dia tidak takut sama sedikit pun begitu kan, ya. Tidak seperti itu, Ferguson, ya. Nah, setelah mendapatkan kabar, ya, dari Hosenuddin ini menyampaikan kepada publik dan ditonton oleh telinga para termol-termol itu dan kubu Jokowi, begitu kan. Ramai-ramai kubu Jokowi mendatangi, begitu kan, Jokowi di rumahnya, begitu. Mulai dari siapa? Rismon, ya, Andi Azwan begitu kan, datang ramai-ramai begitu untuk menunjukkan apakah ini sudah memberikan memberikan laporan kepada Jokowi bahwa kubu Jokowi kalah. Ngeri mas, ngeri ya. Pada akhirnya ngeri begitu kan ya. Coba kita tonton begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh oleh Ahmad Hosenuddin begitu kan, yang kemudian mengatakan bahwa Roy Suryo begitu kan tidak akan ditahan. Coba kita tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mengawali sesuai dengan tema, Roy CS ini akan bebas atau dipenjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau sampai ada penjara berarti ada pelanggaran hukum terhadap proses dan prosedur, termasuk terhadap substansi yang hari ini kita perdebatkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan itu semua. Apa keyakinan bebas yang Anda maksud? Ya, yang pertama, saya bicara aspek hukum acaranya, aspek prosedur, baru nanti kita bicara substansi. Memang saya kasihan sekali dengan kuasa hukum Joko Widodo, termasuk para pendukungnya. Mereka harus kelelahan membangun narasi untuk mempertahankan kasus ini agar bisa sampai P21, padahal dia sendiri justru mengambil tindakan yang malah secara implisit itu menghentikan kasus. Benar kan begitu kan? Hosenuddin ini bercerita begitu. Justru yang diambil langkah Jokowi hari ini adalah ya seolah-olah mempertahankan kasus itu, tapi begitu kan ya secara substansi memberhentikan ya kasus itu. Kok bisa bang? Kok bisa? Ya bisa begitu kan. Hukumnya seperti itu kok begitu. Jadi saya kira sampai hari ini sudah lewat ya nampaknya batas dari P21 atau bagaimana ya, dengan pernyataan-pernyataan itu tadi menunjukkan bahwa kenapa kok tidak dicabut aja laporannya. Malu nggak apa-apa begitu kan. Ya, kalau Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka melaporkan Jokowi, maka tidak mungkin begitu kan ya. Jokowi diam, bisa saja begitu dijemput paksa begitu kan untuk menunjukkan bagaimana di persidangan. Nah, maka dari sini kalau kasus ini diberhentikan, dicabut laporannya,
tuduhannya dan sebagainya begitu kan, maka kemudian Jokowi bisa bebas. Semuanya bisa bebas. Roy Suryo bisa bebas. Dan itu pun kalau dilaporkan Jokowi punya ijazah palsu, ya, maka ini tidak akan ditindak juga. Kenapa? Karena Jokowi ya mungkin tidak seperti yang dulu begitu kan, ya, nggak begitu diladenin, nggak begitu didengarkan dan sebagainya begitu. Ya semuanya tergantung penegakan hukum begitu kan. Nah, apa yang disampaikan oleh Husanuddin ini menjadi angin segar begitu. Aduh. Nampaknya ini saya berharap bahwa begitu kan ya, nanti begitu di persidangan misalnya begitu kan, ya ditunjukkan kalau memang ini dipaksakan begitu kan. Coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Husanuddin. Maksudnya? Maksudnya demikian. Secara substansi memang Saudara Joko Widodo ini yang khawatir kalau perkara ini masuk ke persidangan. Dan kami justru yang menunggu persidangan itu. Mungkin hari ini hanya saya yang masuk pada perkara ijazah palsu sampai ke persidangan sehingga saya hafal betul apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang bisa dipersoalkan. Bahkan saat itu yang menarik, dan ini juga akan kami balik pada peristiwa kasus Jokowi. Nah, itu apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Husanuddin begitu kan. Secara tidak langsung ini kan sudah full begitu secara undang-undang, apalagi dengan KUHP yang baru begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu kan lalu kemudian memberikan satu statement bahwa P21 itu boncos begitu. Akhirnya begitu kan H-15 ya, ada P-21 begitu kan ya. Apakah ini bohong? Banyak begitu yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi kemudian yang mengatakan P21 itu ada di Kapolda. P21 itu ada. Bisik-bisikannya ada. Saya melihat suratnya sendiri bahwa P21 itu ada. Tapi nyatanya begitu tidak kunjung terbit hari ini. Justru yang mengatakan bahwa kriminalisasi begitu kan, bahwa kubu-kubu Jokowi, masa seorang mantan presiden dikriminalisasi seperti itu? Hukumnya seperti apa? Penegakan hukum seperti apa? Apalagi rakyat Indonesia. Nah, ini kan begitu kan ya. Ini yang kemudian ya kata-kata dan komunikasi seperti itu seolah-olah dizalimi. Bagaimana dengan kasus Gus Nur, kasus Pak Bambang Tri begitu kan? Itu kan punya kasus yang sama begitu, lalu kemudian masuk penjara mereka. Artinya apa? Artinya di mana hati nuraninya begitu? Kok bisa memenjarakan rakyatnya? Karena meneliti bukunya begitu kan, meneliti orangnya begitu. Ini menjadi spekulasi besar. Nah, apa yang disampaikan Roy Suryo begitu kan ya, dan kuasa hukumnya ini tertawa lepas. Ya, mengingat bahwa kubu Jokowi sudah tidak ada lagi kekuatannya, melemah secara hukum begitu kan, sehingga kubu Roy Suryo tertawa lepas, ya. Aman dong, bebas dong. Udah. Nggak tahu lagi apa yang kemudian akan dipertontonkan lagi begitu kan ya kepada publik di situ begitu. Kalau toh pada hakikatnya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan ya sudah bebas ya. Maka kubu dari Jokowi ya bisa kepanasan begitu kan. Coba kita tonton apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Maut gitu ya. Oke. Duet eksklusif. Nah, duet eksklusif ya. Hari Masih ini bahas info P21 loh, Mas Roy. udah benar datang. Udah. Tapi bohong. Katanya P21, tapi bohong. Ya, jadi itu hari ini teman-teman yang menonton Kata Andi Azwan official ya dan Abdul Ghafur Sangaji official kata ya. Andi Azwan, Jumat besok itu deadline. Kok bisa dia ngitung deadline dari mana? Hari ini udah deadline. Oh, bisa-bisanya emang Anda Dominus Litis, orang kejaksaan. Bisa ngitung deadline. Tapi kalau kata Bu Eli Daneti, hari ini batas akhir. Sudah, hari ini batas akhir. Jadi kali ini memang ya antar termul aja nggak kompak. Ya, gitu. Jadi hari ini sudah Rabu, tanggal 17 Juni ya 2026. Artinya kalau dengan tanggal ketika waktu itu Pak Dirreskrim Pak Imanuddin ya meskipun ini kuncianku buat masak banyak variasi di setiap situasi. Asli pedasnya.
Beli sekarang. Kata orang-orang kalimatnya bersayap, tapi Mas itu kan diterjemahkan oleh para termul, diglorifikasi, P21, bahkan ada yang saya sudah diperlihatkan P21-nya, gitu. Ada gitu. Bahkan tadi Mak Lampir tadi udah bilang kalau semenjak tanggal 8 Mei dia sudah boleh dong lihat itu, boleh dong gitu. Nah boleh dong agak waras ya kalau bilang hari ini sudah batas akhir. Memang udah batas akhir. Kalaupun hari Jumat, kalaupun ya, saya tanya orang hukum nih. Ya, oke, Mas Roy. Kalaupun hari Jumat dan tiba-tiba undangannya itu baru datang besok, itu patut tidak? Saya kira tidak patut ya Mas Roy. Nah, karena Itu kan ya tidak bisa begitu kan, sudah lewat begitu kan ya dari masa apa namanya masa P21-nya begitu. Mau bagaimana lagi begitu? Roy Suryo bebas. Aduh, ini menarik loh begitu kan ya. Kenapa? Karena yang selama ini digaungkan oleh para termol-termol itu, para kubu Jokowi begitu kan ya, diprediksi bahwa Roy Suryo itu sudah memakai baju rompi orange begitu kan. Ya rompi apa namanya pink begitu. Banyak yang kemudian sudah beredar thumbnail-thumbnailnya begitu bahwa Roy Suryo P21. Sampai hari ini masih belum ada, Bos. Ya. Ini kan menandakan bahwa saya yakin begitu kan. Saya yakin para termol-termol itu kecewa berat. Menikmati kekalahan. Ini kan pertanda bahwa kekuatan Roy Suryo begitu kan ya, dan bahkan secara undang-undang yang baru begitu Roy Suryo tidak bisa ditahan. Dan itu sudah dijamin oleh pernyataan Habibur Rahman bahwa dengan KUHAP yang baru Roy Suryo dengan kawan-kawannya tidak ditahan. Mau bagaimana lagi begitu? Ini kan pertanda ada sesuatu apa yang kemudian bisa Roy Suryo tidak ditahan. Ya karena memang undang-undangnya begitu kan ya, undang-undangnya ya seperti itu begitu kan. Ini kan sudah jelas. Kalau memang ada perlawanan dari Roy Suryo, siap-siap Jokowi yang akan dilaporkan. Yang diduga ya memiliki ijazah palsu. Aduh. Bagaimana tidak ribet, Bos, kalau sudah seperti ini begitu kan ya. Bagaimana tidak menyakitkan kalau sudah seperti ini begitu bagi kubu Roy Suryo, bagi kubu Jokowi dan kawan-kawannya begitu kan. Ini kan Roy Suryo sudah happy begitu sekarang ya, menikmati bagaimana kemenangan itu begitu. Tapi kita tonton saja begitu kan ya, tonton saja dulu bagaimana Roy Suryo nampaknya ya memberikan satu senyuman begitu yang begitu menyakitkan kepada para termol. harus patut kan Ya, undangnya. karena secara formil Ini penting nih. pemanggilan siapapun Ya. untuk menghadap ke penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di pengadilan, baik di kepolisian, itu harus dilakukan secara sah dan patut. Betul. Sah itu harus berdasarkan surat resmi, Ya. tidak berdasarkan omon-omon, Ah, tidak berdasarkan info. Besok Oke. akan dipanggil ya, nggak Iya. bisa begitu. Tetapi Iya. harus formil, sah. Sah secara hukum artinya Dan ada pejabat yang bertanda tangan, ada informasinya, dan harus dilakukan secara patut. betul. Patut itu artinya Menggunakan surat. harus beberapa hari sebelum jadwal Persis, tersebut, biasanya orang gitu. tersebut harus sudah menerima. Dan Karena kalaupun kalau hari belum- Jumat Mas Roy, Ah. besok dikirim, kan bisa saja orang yang diinfokan surat itu, dalam surat itu, tapi ternyata misalnya keluar kota. Ya. Maka secara patut itu biasanya 3 atau 4 hari sebelumnya. Ya, kalaupun ya biasanya saya kalau misalnya kami itu kalau diundang ya, baik selaku waktu itu masih terlapor atau tersangka, apalagi kalau mau dilakukan P21 ya gitu besok, itu kan biasanya saya juga di WA dulu. Ya, ada WA-nya gitu. Tapi sampai dengan malam hari ini kita live ini ya, memang belum ada sama sekali. Jadi belum ada WA yang masuk ya dari petugas, dan biasanya WA itu mengawali kalau misalnya akan ada panggilan suratnya. Dan suratnya pasti akan dikirimkan itu dengan menggunakan pos yang bukan hanya pos ya, tapi menggunakan jasa kurir yang Jasa cepat, kurir, dan ya. biasanya antara WA dengan surat itu tidak lama. Harusnya tadi udah datang. Kalau misalnya Iya, dipanggil artinya untuk- kalaupun hari Jumat itu yang kata termul-termul itu akan jadi Jumat keramat ya. ya, Padahal saya kutip pernyataannya Pak Al-Katiri, heeh. Jumat itu hari yang berkah. Betul, kok bisa Hari yang keramat. baik buat umat Ya. Islam, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Bahkan di negara-negara Islam hari Jumat itu adalah hari libur, bukan hari
Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan. Secara administrasi ya seperti itu begitu kan. Ditunggu oleh Roy Suryo bagaimana begitu kan soal P21, bagaimana surat-suratnya? Ternyata sudah sudah min berapa begitu kan. Ya ditunggu-tunggu di situ begitu. Biasanya para termol-termol itu ya mengatakan bahwa P21 itu akan muncul 21 Juni. Akan muncul di hari Jumat, akan muncul dari hari ini, hari itu dan sebagainya. Tapi kan sudah lewat dari batasnya begitu. Masa ia mau dipaksakan lagi? Bagaimana hukum yang ada saat ini begitu? Ini kan menjadi satu satu yang harus diakhiri begitu kan soal polemik ijazah ini begitu. Menandakan bahwa kubu ya Jokowi kalah total. ini saya kira hal-hal yang kemudian kita ungkap kepada publik itu kan banyak yang kemudian mengatakan bahwa Roy Suryo kan sudah ada P21. Bahkan ya sudah Bu Eni itu begitu kan yang mengatakan bahwa dia sudah ada sudah melihat ya P21-nya di mana? Masa kejaksaan membocorkan seperti itu begitu kan kepada kubu Jokowi? Kan itu logika sederhananya begitu. Ya ke Kapolda saja tidak dibocorkan kok kalau memang P21 begitu ya secara tidak langsung itu biasanya diteruskan begitu kan ya. Tapi sampai sekarang nggak ada. Mana ada? Ini kan menandakan bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya saktinya luar biasa. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini ya. Jangan lupa di subscribe.